Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cakwo, dan kali ini saya dapat servisan sebuah device apa ya, vape ya, Smoke RPM 40. Dia kasusnya mati total, guys. Jadi di charger dia nggak ada respon, ditekan 5 kali dia juga nggak nyala ya. Jadi mari kita langsung oprek aja ini mesinnya ya. Cara bongkarnya dia ada dua baut di bagian bawah, itu kita lepas dulu ya. Dan setelah itu kita buka bagian kaca depan ini dengan cara di blower ya. Hangat gitu saja. Di blower hangat gitu. Setelah itu nanti kita congkel ya guys ya. Kita congkel menggunakan mika bekas tempered glass ataupun menggunakan congkel khusus LCD bisa ya guys ya. Kalau pakai mika terlalu tebal kita bisa pakai yang congkel khusus LCD ya guys ya. Nah ini dia. Kita congkel pelan-pelan. Kita cari sela dulu yang sekiranya sudah agak kebuka sedikit gitu ya. Kita congkel pelan-pelan. Mungkin sesekali kita boleh pakai cairan glue remover ya guys ya, biar agak mempermudah pencongkelannya. Memang agak sulit ya guys, membuka kaca apa namanya ya, mika sih. Mika penutup bagian LCD ini tuh agak susah ya guys ya, jadi harus sabar. Setelah yang bagian atas sudah sedikit terbuka, kita coba dari bawah juga ya. Kita congkel dari bawah juga. Pelan-pelan saja, nggak usah terlalu terburu-buru. Hati-hati ya guys ya. Jangan sampai congkelnya ini mengenai LCD ya. Karena LCD-nya ini agak rawan. Dan congkelnya ini kan stainless ya. Jadi kalau mengenai LCD nanti bisa LCD-nya bisa luka guys. Jadi congkelnya pelan-pelan aja, hati-hati jangan sampai stainless congkelnya ini mengenai LCD ya. Oke, udah agak masuk kurang lebih setengah ya. Oke, setelah terbuka langsung kita ambil bagian tombolnya ya, tombol on off-nya sama tombol apa ya, naik turunkan wattnya ya. Setelah itu kita dorong pakai suatu alat gitu. Kita dorong dari bagian bawah ya, bagian tempat bautnya itu. Kita dorong pakai apa gitu, besi yang bisa masuk gitu ya. Kita dorong gitu modelnya. Maka dia akan nah itu akan naik tuh kan. Nah, kita dorong dari lubang baut yang tadi yang kita lepas yang dari bawah ya. Dan ternyata ya di sini dia hampir keseluruhan bodinya mesin itu terlumuri liquid ya guys ya. Pantas saja dia nggak mau menyala. Dia kemungkinan short ya atau korslet. Nah tuh liquidnya sampai tuh saya tuangkan di situ sampai kayak gitu ya. Jadi banyak sekali liquidnya yang ada di situ. Jadi habis ini kita bersihkan aja dulu liquid-liquid yang
ada di situ ya. Kita keringkan pakai tisu atau apa gitu. Ini saya lap-lap pakai tisu. Mohon maaf ya guys ya, ini kameranya nggak fokus ke ini ya. Ternyata saya eh, lebih fokus ke penanganan servisnya, jadi nggak terlalu memperhatikan kamera. Mohon maaf. Tapi intinya akan saya jelaskan lewat suara gini ya guys ya. Kita buka aja, ini ada 4 baut di boardnya ya yang menancap ke eh, tatakan board ya. Kita lepas dan kita buka bagian dalamnya. Kalau kasus seperti ini itu biasanya kebanyakan dia shortnya itu karena liquid ini ya, dan ada beberapa bagian itu biasanya bergerak sehingga dia short, ataupun mungkin keraknya itu sudah terlalu lama, jadi ada beberapa solderan dia yang terkikis gitu ya. Biasanya seperti itu. Makanya kita ini cek dulu aja. Kok liquid sampai segini banyak itu kenapa ya? Aduh. Kita bongkar-bongkar, kita cek dan benar saja ternyata di situ di bagian konektor konektor charger dia bergerak ya guys ya. Di bagian 3 kaki solderan itu bergerak. Nanti habis ini kan saya zoom ya, akan saya beri gambar di bagian pojok bagian mana yang bergerak, karena di sini tidak terjangkau kamera ya guys ya. Nanti habis ini akan saya berikan gambar di bagian pojok situ bagian mana yang bergerak gitu ya. Ini masih sambil saya bersih-bersihkan kerak-kerak sisa liquidnya ya guys ya, yang masih basah-basah di situ ya. Ini sambil saya cek tegangan baterainya masih apa enggak ya. Ada yang mungkin sudah habis ya apa belum gitu, dan ternyata tegangan baterai masih normal, dia 4,1 ya. Jadi kita kering-keringkan aja liquid-liquid sisa-sisa yang rembesan yang di situ yang di mesin ya. Nah, jadi yang ini guys, yang yang bergerak itu bagian sini ada 3 kaki solderan itu dia bergerak, yang 2 itu gandeng karena kerak, yang satunya terkikis ya. Satu kakinya dia terkikis. Jadi ini kan saya sikat, saya bersihkan keraknya, dan yang gandeng biar lepas ya. Gandeng karena kerak, dan yang lepas karena terkikis solderannya akan saya tambahkan sedikit solderan lagi. Maka insya Allah nanti dia akan nyala guys. Sudah terlihat karena di situ sangat terlihat sekali. Nah, ini saya bersihkan ya. Fokus di bagian video di bawah. Ini saya sikat-sikat bagian ininya. Nah, itu nggak terlalu terlihat ya guys. Mohon maaf ya guys ya, karena ini saya pakai kamera HP. Tapi intinya di situ dia. Kalau dapat RPM yang mati, coba cek dulu. Kalau ada liquid-liquid yang basah, coba cek di bagian situ. Karena saya sering sekali menemukan kasus seperti ini tuh, dan kebanyakan di situ, termasuk fat ya. Smoke fat itu saya sering dapat. Smoke fat, fat pro gitu. Memang beda bentuknya, nggak seperti ini, tapi intinya di bagian situ, kurang lebih di bagian situ itu sering dia bergerak dan menyebabkan short ya. Ini sambil kita bersihkan ya sisa-sisa liquid, dan sekiranya sisa liquid sudah kering, kita sikat juga pakai thinner guys bagian bodinya ya. Kita sikat pakai thinner biar sekiranya ada sedikit kerak dia menghilang ya. Bagian-bagian lainnya juga kita sikat-sikat, kita bersihkan pakai thinner ya. Saya pakai thinner A spesial. Ini coba kita nyalakan ya guys ya. Dan benar kan? Ternyata dia menyala ya. Setelah kita bersihkan tadi dan kita sedikit kasih solderan, ternyata dia menyala kan. Nanti akan saya tambahkan lagi untuk solderannya biar lebih kuat ya habis ini. Dan kita coba cas pun dia ada respon dan menambah ya. Berarti ini masalahnya sudah selesai ya di sini. Nah, ini untuk bagian solderan kakinya yang tadi saya jelaskan, ini saya perkuat lagi karena sudah fix masalahnya kan di situ ya. Ini solderannya saya perkuat, dan habis ini boleh kita rakit ya guys ya. Kita coba rakit, dan ini masih saya solder, nggak bisa kelihatan, mohon maaf ya guys ya. Tapi intinya tadi kan sudah saya kasih gambarnya di
di gambar yang tadi udah saya zoom tadi ya. Teman-teman pasti sudah ketika bongkar nanti akan melihat bagian ini ya. Pasti sudah akan melihat 3 solderan kaki konektor itu ya. Oke, udah kita matikan, kita bersihkan. Mungkin kita teliti lagi sekiranya masih ada liquid-liquid yang basah-basah gitu ya. Dan sekiranya kita anggap cukup ya, nanti habis ini kita rakit gitu ya. Nah, ini bagian konektor jangan lupa, kalau masih ada basah-basah kita bersihkan juga konektor yang ke atomizer ya, ke coil ya. Oke, setelah ini kita rakit ya guys ya. Jadi tadi itu yang bagian yang saya solder tadi itu bagian yang itu yang dalam itu ya guys ya, yang 3 kaki itu agak kelihatan ya, yang satu agak besar ya, solderan baru. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, 1 2 3 itu ya. Nah, ini 1 2 3 seperti itu, tapi di bagian yang dalam ya guys ya, yang bergerak tadi, yang bergerak yang short tadi ya. Oke, ini langsung kita pasang saja ya guys ya, kita rakit ya. Kita pasang lagi ya, seperti semula ya. Setelah itu kita pasang bautnya. Bautnya totalnya 4 ya guys ya, jangan lupa ya guys ya. Ada 4 baut yang harus kita pasang di board itu. Jangan sampai lupa biar nggak jengat-jengat gitu ya guys ya. Biar tidak meslek-meslek gitu loh guys. Karena ini vape atau device milik orang, jadi kita juga harus teliti dan berhati-hati jangan sampai kita merusak ya. Yang tadi awalnya kita mau benerin, kalau malah merusak kan nggak, otomatis kita malah harus nombok ganti rugi gitu ya. Makanya kita harus berhati-hati sekali ketika menggarap barang orang ya guys ya. Oke, 4 baut sudah terpasang. Sesekali kita bersihkan lagi jika masih terlihat ada mungkin bekas liquid atau apalah ya. Dan lanjut kita pasang ke selongsongnya. Tapi jangan lupa bagian selongsongnya juga kita keringkan dari sisa-sisa liquid yang tadi ya guys ya. Karena sudah pasti di sini tuh masih ada sisa liquid. Oke. Kita lap aja pakai tisu ya guys ya. Oke, setelah kering kita pasang mesinnya ya guys ya. Seperti semula tadi kita dorong ke atas kalau ketika melepas, maka ketika masang kita tinggal dorong aja dia ke dalam. Oke, dorong sampai mentok ya guys ya. Oke, sip. Setelah mentok kita pasang tombolnya ya guys ya, tombol bawah. Tombol bawah itu fungsinya untuk menambah dan mengurang wattnya ya. Dan tombol yang atas ini adalah untuk firing atau juga untuk on off ya. Setelah itu kita bersihkan kacanya, kaca atau mika penutup LCD-nya ya. Karena ini ada bekas-bekas sisa lem yang tadi kita congkel, dia agak nyangsang di bagian depan ya. Kita bersihkan. Pakai glue remover juga gak apa-apa guys, kalau dia lemnya nggak mau hilang ya. Jangan terlalu banyak karena dia bukan kaca ya, dia itu kayak akrilik gitu, bukan akrilik sih, mika ya, mika lentur gitu loh guys. Jadi dia kalau kena glue remover atau thinner dia akan malah meleleh dan nanti ngeblur guys, nggak bening. Jadi kalau mau pakai glue remover sedikit saja nggak masalah. Dan sekiranya sudah bersih langsung kita kasih lem aja guys ya. Kita kasih lem LCD aja guys, lem LCD HP nggak masalah. Ini saya kasih lem LCD warna hitam ya guys ya. Karena akriliknya dia warna hitam. Bagian yang selain tempat LCD ya.
Kasih aja 5 cd tipis tapi merata gitu guys ya. Jadi kasusnya sepele sekali ya guys ya. Mati total, nggak bisa dicas, nggak bisa dinyalakan, dan ternyata cuma karena liquid dan bergerak di bagian konektor charger ya guys ya. Oke, kita pasang mikanya ya. Kita rapikan. Setelah ini kita siap memberikan kepada si pemiliknya. Tapi jangan lupa, masih ada 2 baut ya guys ya. Yang bagian bawah belum kita pasang tadi ya. 2 baut yang bawah tadi kita pasang dulu. Habis itu kita berikan kepada si pemiliknya ya guys ya. Nah, ini 2 bautnya kita pasang dulu guys. Tidak usah terlalu kencang ya, kita cukup aja. Karena bautnya ini agak gampang sekali dol ya guys ya. Karena dia nancapnya di plastik yang bagian dalam, bukan di besi ya. Oke, secukupnya saja. Kalau sudah ya, tinggal kita berikan pada pemiliknya ya guys ya. Nah, ini pemiliknya sudah nunggu di sini guys. Jadi langsung saya berikan kepada si pemiliknya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.